Namaku Baskara Astamanggala. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tias Lurian Putra. Bisa dipanggil Ahmad aja. Tentu pernah. Pernah. Pernah sih Mas. Langsung Ya, itu lagi nonton gitu. Karena aku lihat. Jarang deh. Nggak tentu sih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranjang, kembali lagi bersama kita Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Oke, kali ini kita udah ngeliat cuplikan tadi kan ya. Ternyata banyak ya orang-orang yang melakukannya gitu. Cuma terkadang tuh kita membahasnya tuh kayak jadi tabu gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba buat mengulik dan buat meluruskan nih hal tersebut. Sekiranya seperti apa nih. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Teh Dery dan Kang Yasid. Halo, apa kabar Kang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini aku lihat-lihat kok makin mesra aja ya ini ya. Amin. Aduh, pengen sebenarnya. Oke. Cuma kan menahan gitu kan. Oke, bagus. Nah, jadi gimana nih Teh Dery nih? Kang, tadi kan sudah melihat cuplikannya yang seperti itu nih. Kira-kira sebenarnya masturbasi itu apa sih sebenarnya sih gitu kan? Apa nih? Masturbasi itu kalau istilah apa ya? Istilah fikihnya itu istimna. Istimna itu kita bernikmat-nikmat menikmati sensasi seksual tapi dengan dirinya sendiri. Itulah kira-kira yang disebut dengan istimna atau masturbasi. Ada yang dilakukan dengan tangan, ada yang dilakukan dengan benda-benda di sekelilingnya, dengan alat-alat yang mungkin diciptakan khusus untuk itu juga ya. Itu juga disebut dengan masturbasi. Bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ada nggak sih perempuan? Ada juga. Jadi self service ya. Berarti sama ya, perempuan juga ngelakuin ya? Perempuan ada, laki-laki ada dengan cara yang berbeda. Kalau laki-laki itu tidak harus dengan video porno, dia dengan sensasi mimpi pun ingin mengulang lagi di alam nyata begitu. Secara alamiah emang Allah ngajarin tuh melalui mimpi basah kan gitu ya. Dari mimpinya kemudian dia ingin itu menjadi nyata Ya, begitu. Tapi gitu. apa boleh buat, umurnya belum cukup, belum siap menikah dan sebagainya. Kemudian itu dijadikan alasan untuk melakukan masturbasi biasanya. Makanya kalau buat perempuan yang lurus-lurus aja nih ya, itu nggak akan kemudian menyengaja gitu, enggak. Tapi kalau dia memang sudah jauh nih pacarannya, apalagi berpacaran terus jauh begitu, udah sampai close up barangkali ya gitu. Nah itu akan ada sensasi seperti itu gitu. Sampai merasakan gitu ya. Jadi kalau yang belum pernah berarti tidak tahu sensasi itu. Bingung. Berarti apa sih bisa gitu? dibilang polos ya? Ya, Ya kayak aku lah, polos. Oke, Anda polos. Oh, Aku juga nggak siap. tahu sebenarnya. Oh, Cuma gitu. dipaksa aja tuh sama tim kreatif. Jadi mau nggak mau gitu Iya, kan. iya, Kalau laki-laki kan siapapun yang sudah akil balik, sudah pernah mimpi basah ya sudah tahu berarti kan ya. Bener. Tapi untuk pengalamannya sendiri gitu, untuk Teh Dery ataupun Kang Yasid, Iya. pengalaman pertama kali gitu. Iya, saya taunya kan setelah menikah, artinya memang pengen ngaku polos gitu ya. Oh berarti sebelum Nggak menikahnya? tahu itu sensasi apa begitu. Memang ada sensasi yang berbeda tapi kita nggak tahu itu apa gitu ya. Ya udah, nah setelah menikah tuh tahu oh ini tuh lagi kayak begini, lagi tinggi libidonya begitu ya. Nah kalau Tinggi ya teman-teman ya. lagi tinggi, lagi pengen tinggi gitu. Oh kayak gitu. Tapi kalau sebelum menikah nggak tahu. Tapi kalau buat laki-laki ya. Kalau laki-laki kan beda lagi. Kalau saya kan anak kampung ya, jadi begitu mimpi basah pun sudah agak telat, udah kelas 3 SMP begitu. Aduh, telat banget, malu jadinya. Itu pun kemudian saya kan baru keluar dari pesantren. Habis itu kemudian SMA sibuk banget, terus kuliah dan sebagainya. Masih di lingkungan yang tidak terlalu metropolis, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan obrolan-obrolan seperti ini. Terpapar Sehingga omesnya obrolan Pergaulannya. beberapa istilah ini Ya. saya tidak begitu kenal. Iya. Inspirasi untuk kesana itu enggak gitu loh. Nah, apalagi waktu itu mungkin saya agak kurang gizi sehingga tahu sendiri kalau mahasiswa dan mungkin kekurangan Iya, libido iya, terlalu benar, tinggi benar. lah kayaknya. Gizi juga mempengaruhi libido loh. Gizi Iya. mempengaruhi. Berarti dulu mungkin karena aktivitas dan kegiatan jadi fokus lah ya. ya. kurang fokus lebihnya. pada satu hal ya. Stimulasinya atau rangsangannya memang saya termasuk yang minim ya. Sehingga tidak sampai kepikiran ke sana. Karena terkadang nih ya, kalau anak muda lah kurang lebih. Misal nih, tidak ada melakukan kegiatan ataupun ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, bingung, gabut lah istilahnya lah. Itu pasti
rata-rata nih ya, pelampiasnya kan ke situ kan. Atau lingkungan benar-benar steril ya, dia tidak ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Dia ya ketika dia berada di satu cycle yang dia itu bawaannya nonton video porno gitu ya, otomatis dia terkontaminasi dong. Otomatis dia jadi lihat kan. Jadi sejak adanya ini kebebasan berkomunikasi terutama lewat handphone, chat-chat itu ya dengan berbagai macam aplikasi ya, nggak cuma WA kan, ada banyak sekali ya. Di sini juga. Gitu. Memang saya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya sering yang ngecek HP beli drive gitu ya. Anak muda, cuma obrolannya sudah mengarah ke sana. Misalnya orang sebelum tidur, ya dengan kata-kata kasar, sebutan-sebutan kasar gitulah, yang kalau kita nilai itu misuh gitu ya. Tapi ya gitu, wis turu urung, sudah tidur belum, wis ngocok urung, kayak gitu-gitu memang obrolannya gitu. Jadi istilah seperti itu sudah sering digunakan oleh cowok sekarang. Bagi perempuan-perempuan yang belum kenal ya gitulah isi cacatan sekarang tuh lebih gitu ya. vulgar lah. Iya, lebih vulgar. Sudah main sabun belum, sudah licin belum, sudah muncrat belum, kayak gitu-gitu memang dibicarakan oleh anak-anak sekarang. Padahal itu anak-anak, mohon maaf itu memang anak-anak pesantren dan itu anak-anak rohis itu yang saya buka catatannya itu. Ya obrolannya ke situ juga gitu. Semerangsang itu penggunaan diksi kalimatnya itu sudah begitu. Ngomong-ngomong kalau semisal keseringan masturbasi ataupun ngapain gitu, itu ada efek. Iya, ada efeknya nggak sih? Ada akibatnya gitu? Ya kalau secara psikologis nih ya, kalau kamu nih sobat ranjang di rumah keseringan masturbasi, secara psikologis nanti kalau dia sudah menikah, dia tidak akan menemukan kepuasan dari pasangan. Dia akan mencari cara supaya ini gak puas, ganti lagi, gak bisa jadinya gonta-ganti pasangan, atau bisa jadinya secara psikologis itu istrinya selalu salah karena gak puas, karena dia sendiri nggak tahu dia nyari apa. Karena itu akan dilakukan hal yang sama ya. Coba gaya yang berbeda, coba cara waktu yang berbeda, tapi dia tidak akan menemukan kepuasan itu. Kecuali kalau yang alamiah dari Allah, setiap 1 bulan sekali mimpi basah, itu tuh udah sistem yang paling baik yang Allah berikan loh. Seolah ada siklus alami begitu ya. Iya, itu aja udah cukup ya seharusnya ya. Mungkin ya kayak sudah lama tertampung dikeluarkan gitu ya. Secara alami maksudnya. Memang betul begitu. Ada saat-saat Allah juga paham cairan semen laki-laki itu memang sudah membuncah, sudah terlalu penuh sehingga akan secara alami dikeluarkan lewat mimpi bahasa itu. Jadi otak kemudian membuat rangsangan lewat alam bawah sadarnya di saat tertidur. Kemudian rangsangan itulah yang kemudian memicu pengeluaran sperma tadi itu. Secara alamiah gitu ya, secara alamiah dan tidak terlalu sering melakukannya. Nah, itu kalau yang dengkul kopong dan segala macam itu bener nggak sih? Kalau secara kesehatan sendiri? Kalau keseringan, ini nggak ngomongin masturbasi nih. Keseringan melakukan hubungan seksual gitu ya, suami istri yang sudah ini capek nggak, Bi? Ya. Jadi hubungan seksual itu kan bisa disetarakan dengan lari, kalau nggak salah sekitar 6 kiloan. Jalan cepat atau lari lah, sekitar 6 kiloan meter. Energi yang dikeluarkan itu sebesar itu begitu ya. Berarti nggak jauh beda dengan proses masturbasi. Kalau yang serius, yang beneran ya, nggak sekedar short time, nggak sekedar begitu. Nah, sehingga kalaupun masturbasi setidaknya kan tetap aja dia mengeluarkan energi. Sedangkan kita makanya cuma tempe goreng tiap hari. Gimana nggak habis tempenya? Itu pun ngutang. Enggak, sorry. Penyetan gitu ya, penyetan. Berarti pantas ya itu disebut olahraga ya? Iya. Pantas. Iya, cabang olahraga 5 jari kan? Sedangkan olahraga itu kita harus dalam kondisi energi yang cukup, kalori yang cukup. Kalau kita kebanyakan keluar olahraga, sedangkan makannya kurang, kita jadinya kurang energi. Kalau kurang energi nanti terpaksa maksa ya, tubuh kita ngambil energi simpanan yang jadinya nggak sehat. Ya macam-macam gitu. Bahkan secara fikih masturbasi itu haram. Kebanyakan ulama tidak membolehkan. Ada yang mengatakan dengan kalimat haram itu sendiri, ada yang menyatakan cuma tidak boleh saja, dan kalaupun boleh itu dalam kondisi makruh, itu pun dalam keadaan darurat gitu ya. Kan sayang ya. Mendingan energinya dipakai buat hal-hal yang produktif, berkarya gitu. Kalau sebenarnya nih, ya adalah pasti masih ada yang melakukan masturbasi. Mungkin kita juga perlu kelurusan, sebenarnya masturbasi ini dia menghindari zina nggak sih sebenarnya sih? Kalau dilakukan oleh bujangan, itu sebenarnya malah bisa kebalikannya, bisa memicu orang untuk ingin berzina. Karena dengan masturbasi itu masih kurang puas, kok nggak sampai pada intinya. Akhirnya dia gimana kalau semakin penasaran aja, itu kan adiksi sifatnya. Bikin penasaran, bikin menambah intensitasnya, menambah dosis begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang betul-betul kondisi sangat mepet. Nah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam kondisi demikian pun
kalau sudah diberlakukan hukum darurat, nah itu baru tidak dihukumi haram. Tapi gitu. darurat juga dalam kondisi Tapi itu apa? tidak berarti boleh, enggak juga itu. Dalam usul fikih biasanya ya diperlakukan kalau melihat dua bahaya besar, maka ambillah bahaya yang terkecil, yang paling kecil di antara bahaya-bahaya ini. Nah, antara zina dan masturbasi misalnya kayak gitu ya. Dan pilihannya betul-betul darurat. Ya sudah, inilah kemudian dipilih yang masturbasi. Tapi ingat, darurat beneran loh ya. Iya. Darurat beneran, bukan darurat-daruratan gitu ya. Darurat beneran. Iya. Contoh lagi deh, misal yang secara umum, apalagi yang anak muda sekarang gitu kan ya. Darurat yang Beneran kayak bener-bener darurat gitu, itu seperti apa gitu. Karena kebanyakan ya anak muda sekarang itu udah tahu itu darurat, tapi tetap dilakukan gitu. udah tahu itu nggak boleh tapi Iya, dilakukan. udah tahu itu nggak boleh. Dan itu mau darurat nih gitu ya. Iya, padahal Ya kalau nggak dilakukan kan masih tetap bisa hidup toh. Iya Ya udah sih. berarti itu Berarti tidak sih. darurat kawan. Jadi, Sebenarnya hampir tidak ada sih kalau anak bujangan ya, Iya. single, kemudian Iya. dalam kondisi darurat seperti itu, misalnya apa ya, kita hidup di lingkungan yang tidak ada laki-laki pun, sana temannya perempuan semuanya, seksi semuanya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita sangat ingin melakukannya, tapi kita menikah pun nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan nggak tahu apa-apa, misalnya seperti itu ya. Sehingga nggak mungkin melakukan apapun gitu ya. Ya sudah, itulah darurat. Tapi apa ada situasi seperti itu kan? Nggak ada, Jul. Kecil sekali. Nah, Iya. darurat di sini biasanya itu dilakukan untuk yang sudah suami istri Nah, dalam kondisi LDM, misalnya kayak LDR gitu. Satu di Surabaya, satu di Batam, Dan satu nggak di Inggris, bisa satu di Amerika, gitu ya. Nggak mungkin ketemuan. Maka ya, satu-satunya cara mereka melakukannya adalah dengan itu tadi bernikmat-nikmat, entah pakai video call, entah pakai telepon-teleponan dan sebagainya. Yang dipandu oleh Ngepap, istrinya. saling ngirim gambar dan sebagainya begitu. Dipandu oleh istrinya, istri dipandu oleh suaminya kayak gitu. berarti apa? Boleh kalau memang sudah bersuami ya. Iya. Bersuami lagi, Udah nikah. bersuami istri ya. Ya, Udah. udah nikah sih bisa dikatakan kondisi darurat ya. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau masih bujang mah sayang, mending dialihkan tuh keinginan itu dialihkan ke aktivitas yang lain. Iya. Atau Yang sudah positif. punya, Iya. sudah bersuami, sudah beristri, tapi dalam kondisi terlarang untuk melakukannya secara langsung. Misalnya istri Haid. lagi haid, Iya. istri lagi nifas dan sebagainya. Atau istri sedang tidak Lagi apa ya, sakit. tidak memungkinkan, lagi sakit nah, kayak gitu, tidak mungkin untuk melakukannya. Itu boleh istri memasturbasi suaminya. Maka kesehatan fisik juga harus dijaga ya. Olahraganya tuh diseringin karena Iya, iya. akan dialirkan energinya ke olahraga. Kalau Ya. menurut ketentuan Islam sendiri itu gimana? Ini Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para anak-anak muda, hei canom-nom semuanya, Anak yang muda. kadang-kadang yang cantik itu terutama buat laki-laki ya, ma'syaras syabab itu. Ketika kalian sudah man istata'a minkumul ba'ah, sudah ba'ah. Ba'ah itu maksudnya secara seksual kita sudah bisa menghamili orang. Gitu ya. Catatan ini bukan cuma biasanya kan karena kita ingin menghindari obrolan seksual, kemudian hadis ini dimaknai bahwa ini adalah kemampuan untuk mencari rezeki gitu ya. Enggak, ini sebenarnya ada makna juga bahwa ini secara seksual dia sudah mampu. Sudah matang, Kasarnya sudah bisa menghamili ngambilin. orang gitu ya, anak orang gitu ya. Falyatazawwaj, maka segeralah kalian berjodoh, menikah gitu. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, ya puasa begitu. Ya puasa. Karena puasa itu nanti ada tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan penyempurnaan puasa. Sehingga kita nanti akan tidak memikirkan. Nggak mikirin kayak kalau orang puasa kan nggak mikirin yang kayak gitu, nggak mikirin yang mesum-mesum. Iya, kalau mikirin batal ya. Nah, Iya, makanya. batal dong. Jadi solusi lain dari Islam adalah saum. Itu mau nggak mau bagi yang sedang tinggi nih ya saum lah. Ya, Gitu. teman-teman yang puasa-puasa mikir kayak gitu, batal. tuh. Batal. Mending buka aja langsung. Lagian apa nggak capek kalau kita sering-sering mandi besar gitu, keramas lagi, Iya, lagi. capek sih. Musim dingin lagi gitu kan. Jujur kalau aku males sih. Nah, iya, makanya. Tapi sadar ya, Jumatan aja kalau jarang. nggak mandi besar dosa gitu. Iya. Mau Nanti sholat sholatnya nggak gitu. benar, nggak sah dong. Nggak sah, Pasti iya. ada nggak rasa sah tuh. penyesalan nggak sih? Ada setiap kayak apa namanya? Mau ibadah itu harusnya Aduh, aku lagi dalam kondisi banyak dosa gitu Iya. ya. Telah melakukan dosa gitu ya. Malamnya melakukannya sebelum subuh harus keramas gitu ya. Iya. Nggak seberapa lah keramas sama itu. Berbuat kepalsuan tapi harus keramas. Sama jinabat itu. Oke Sobat Ranjang, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya karena pasti akan semakin memanas dan semakin menarik. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.